Halo, selamat datang kembali. Nah, sekarang kita akan coba bahas soal yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini diketahui untuk argumennya ada dalam kurung besar P or Q dan P implikasi R dan Q implikasi R implikasi R. Nah, di sini perhatikan untuk argumen ini memiliki operator utama implikasi dengan anteseden dari P or Q hingga Q implikasi R dan juga dengan satu kesimpulan yaitu R. Nah, di sini untuk penyelesaiannya seperti biasa kita ubah terlebih dahulu ke bentuk yang sederhana. Di sini saya akan mengubah implikasi yang ada di dalam antiseden terlebih dahulu ya. Langsung saja di sini saya akan salin terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, perhatikan ya, ini kurung yang luar saya tandai dengan warna merah. P or Q, dan di sini akan saya ubah dulu yang dalam kurung ini ya, maka menjadi negasi P or R dan negasi Q or R. Tutup dengan tanda warna merah implikasi R. Ini dengan menggunakan ekivalensi implikasi. Nah, sekarang kita akan ubah implikasi yang terluar, yaitu implikasi penghubung dari dua argumen ini. Implikasi menjadi OR, konsekuensinya kita berikan negasi di luar anteseden gitu ya, karena di sini implikasi ini memiliki anteseden dari P hingga R seperti ini. Nah, kemudian kita tulis ulang isinya yaitu P or Q dan negasi P or R dan negasi Q or R. R-nya kita tulis ulang karena tidak berubah. Ini masih menggunakan ekivalensi implikasi. Nah, sekarang argumen ini masih ada negasi di luar argumen gitu ya. Nah, maka masih belum sederhana. Sehingga kita akan ubah bentuk argumen ini dengan menggunakan De Morgan. Untuk caranya, kita berikan kurung terluar. Di sini kita negasikan per argumen ya. Maka negasi P or Q gitu ya, dan menjadi OR. Kemudian kita negasikan lagi negasi P or R dan menjadi OR. Kemudian negasi dari negasi Q or R. Kita tutup lagi dengan tanda kurung luar or R. Ini menggunakan hukum De Morgan. Nah, sekarang masih ada negasi di luar argumen ya. Ada 3. Nah, kita akan ubah ini, saya akan ubah ini secara langsung ke 3 argumennya gitu ya. Sekarang kita buat dulu argumen terluar. Berikutnya, ini harus hati-hati dan harus teliti ya. P dinegasikan menjadi negasi P, OR menjadi dan, Q menjadi negasi Q, OR negasi P dinegasikan menjadi P, OR menjadi dan, R menjadi negasi R, OR negasi Q menjadi Q, OR menjadi dan, R menjadi negasi R. Kita tutup dengan kurung tanda kurung luar yaitu tanda merah. OR R kita tulis kembali karena masih tidak berubah ya. Ini juga masih menggunakan De Morgan. Nah, sekarang semua argumen ini sudah tidak mengandung implikasi dan tidak juga ada negasi di luar argumen. Nah, maka ini sudah bentuk sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang kita harus menggunakan ekivalensi atau hukum logika yang mana agar kita dapat menemukan ekivalensi yang diharapkan, yaitu di sini perhatikan, apabila kita misalkan argumen ini dengan A seperti pada soal sebelumnya ya, ini dengan B dan ini dengan C, maka kita boleh membuat ini menjadi A or B or C gitu ya, or R. Nah, maka karena di sini penghubungnya OR, ini OR dan ini OR, kita boleh menghilangkan kurung yang ada di luar A or B or C ini gitu ya. Maka kita boleh hilangkan kurung merah ini sehingga hanya tersisa kurung yang biru, negasi P dan negasi Q, OR P dan negasi R, OR Q dan negasi R, OR R. Nah, sekarang coba kita perhatikan apakah ada kalimat, ada argumen yang bisa kita ubah bentuknya ke bentuk yang
menguntungkan. Nah, di sini yang mungkin kita lakukan adalah kita mencoba mendistributifkan kalimat yang ini. Oke. Nah, maka kita bisa berikan kurung di sini untuk menandakan kita akan mendistributifkan kalimat ini. Oke. Ini kita tulis dulu dengan hukum asosiatif. Oke, sekarang untuk menyelesaikannya kita tulis kembali argumen yang belum akan kita ubah. Nah, di sini kita distributifkan ya. Caranya kita boleh asosiatifkan dulu agar tidak bingung. R, OR, Ki, dan negasi R. Berarti kita masih pakai hukum asosiatif. Nah, sekarang kita tulis kembali negasi Ki. Kita mulai distributifkan ya. R, OR, Ki, dan R, OR, negasi R. Jangan lupa kurung utamanya, kurung besarnya jangan sampai hilang. Ini hukum distributif. Nah, sekarang kita masih tulis ulang negasi P dan negasi Q-nya kan dengan argumen berikutnya. R, OR, Q, dan R, OR, negasi R itu kita bisa gunakan hukum negasi menjadi true. Maka kita tulis di sini hukum negasi. Oke, berikutnya kita masih menulis ulang untuk argumen di kiri. Selanjutnya R, OR, Q didankan dengan true, maka kalau kita perhatikan di hukum logika, apabila ada sebuah proposisi P di-n-kan dengan true, maka hasilnya P. Berarti apabila R, OR, Q ini kita misalkan dengan P di-n-kan dengan true, hasilnya adalah P. Maka di sini hasilnya adalah R, OR, Q menggunakan hukum identitas. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini penghubungnya OR, dan OR. Nah, karena penghubungnya sudah sama-sama OR, di video sebelumnya kita sudah coba misalkan ya, kalau ini adalah A, ini adalah B, maka kita bisa mengubah bentuknya menjadi A, OR B, OR R, OR Q. Nah, karena sudah sama-sama OR di sini, kita boleh hilangkan kurung dari R, OR Q-nya. Karena kita bisa gunakan hukum asosiatif, sehingga kita bisa tulis kembali, bagian kiri OR R, OR Q. Ini dengan hukum asosiatif. Nah, sekarang kita bisa lakukan distributif. Distributifnya tentu kita harus memilih argumen mana kita distributifkan dengan proposisi yang mana. Nah, di sini untuk argumen yang pertama ada negasi P dan negasi Q. Harapannya kita menemukan proposisi P, tapi tidak ada. Tapi di sini kita ada proposisi Q. Nah, maka kita bisa dekatkan untuk didistribusikan dengan negasi P dan negasi Q. Maka kita simpan di depan untuk Q, OR, negasi P dan negasi Q. Gitu ya. Kita tutup OR. Nah, di sini kemudian P dan negasi R, kebetulan untuk kalimat P dan negasi R ada R di sini. Maka kita bisa asosiatifkan R, kita simpan di depan R, OR P dan negasi R. Nah, ini kita tuliskan dengan hukum asosiatif. Nah, sekarang sudah berbentuk seperti ini, kita bisa gunakan hukum distributif. Hukum distributif kita distributifkan yang pertama Q, OR negasi P. Jangan lupa tanda kurung besar tidak boleh hilang ya. Dan Q, OR negasi Q, kurung besar OR. Sekarang distributif yang kedua R, OR P, dan R, OR negasi R. Hukum distributif. Nah, sekarang kita selesaikan. Perhatikan di sini ada argumen yang bisa kita ubah, yaitu Q, OR negasi Q dan R, OR negasi R. Nah, sekarang kita tulis kembali Q, OR negasi P dan Q, OR negasi Q. Kita lihat lagi di hukum logikanya. Kalau kita lihat di hukum negasi, Q, OR negasi Q adalah true. Maka kita bisa ubah di sini. Kita ganti Q, OR negasi Q menjadi true, or R, OR P dan R, OR negasi R juga sama true. Ini dengan hukum negasi. Nah, kemudian Q, OR negasi P di-n-kan dengan true, hasilnya apa? Masih ingat ya?
Kalau kita misalkan ini dengan P, maka akan menjadi P dan true, dimana apabila P di-n-kan dengan true itu adalah P. Dengan hukum apa? Di sini kita lihat ada hukum identitas. P di-n-kan dengan true, maka hasilnya P. Nah sekarang maka kita bisa kembali menulis kalau Q or negasi P di-n-kan dengan true, hasilnya adalah Q or negasi P, or begitu juga dengan R or P di-n-kan dengan true adalah R or P. Ini hukum identitas. Nah sekarang teman-teman perhatikan, operatornya sudah sama semua nih, sudah semuanya OR. Nah karena sudah semuanya OR, ya kita bisa posisikan mana proposisi yang kalau kita operasikan menghasilkan ekivalensi yang menguntungkan. Nah di sini perhatikan, di sini ada Q, ya harapan kita menemukan negasi Q, tapi ternyata tidak ada. Nah di sini kita juga menemukan negasi P. Nah harapan kita ada P di sini, ternyata ada di sebelah sini. Nah maka kita bisa ubah posisi, negasi P kita orkan dengan P, karena kalau negasi P diorkan dengan P atau sebuah proposisi diorkan dengan negasinya, itu bisa kita ekivalensikan dengan true. Berikutnya adalah Q or R dengan hukum asosiatif. Nah sekarang negasi P or P dengan hukum negasi ini sudah kita coba di sini, maka ekivalensinya adalah true diorkan dengan Q or R. Ini hukum negasi. Nah true diorkan dengan apapun proposisinya, hasilnya pasti true, yaitu hukum dominasi atau hukum null. Jika P diorkan dengan true, maka hasilnya true. Nah maka di sini true diorkan dengan Q or R, maka pasti nilainya adalah true, yaitu dengan hukum dominasi. Maka kesimpulannya, argumen terbukti tautologi. Selesai untuk kasus ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.